Yuk kita perhatikan dulu lah soal UTS-nya, biar saya segera share ke kalian. Ya, jadi kalian lebih banyak waktu untuk ngerjainnya ya. Saya mulai ya. Jadi harap dengerin, saya rekam, tapi rekamannya nggak saya share. Jadi kalian kalau bisa catat maksudnya apa. Ngerti nggak maksudnya? Intinya ini nggak saya share. Jadi kalian kalau gampang lupa, catat maksudnya apa yang saya sampaikan ini ya. Ini kita bahas soalnya. Udah? Ya. Kalau ini udah tahu lah institut soal UTS, nggak usah dibahas yang ini ya. Jadi saya tandai warna lain dulu. Rekayasa web aslinya harusnya baru saya kasih di pertemuan 7. Kalian ini pertemuan 6 hari ini. Ya nggak? Karena kita udah ada kuliah pengganti yang tanggal yang untuk pertemuan 5 itu. Oke. Terus gini, pertemuan 7-nya kapan, Pak? Sekarang kan tanggal 22. Ya nggak? Yang penetapan keputusan MK ya. Oke. Tanggal 29 itu pertemuan 7. Aslinya harusnya saya ngasihnya di tanggal 29 ini. Tapi biar kalian dapat gede nilai ya persiapannya jadi lebih matang lagi kan harusnya. Apalagi dari awal udah dikasih tahu pasti ngapain. Nah, saya kasih mulai hari ini. Habis saya bahas ini ke kalian, saya share ke grup. Ngerti kan maksudnya? Oke. Sifatnya individu take home. Paham? Jadi di rumah kerjain, Pak boleh nggak kami ngerjain bareng-bareng? Boleh. Jawabannya itu nggak boleh sama. Pak kami ngerja bareng-bareng boleh nggak? Boleh. Tapi bukan artinya satu yang ngerjain untuk ramai-ramai, bukan. Masing-masing ngerjain. Tapi boleh sambil bertanya sama temen. Jelas? Lalu? Oke, kalau udah jelas ini saya bedain warnanya. Sekali lagi ini udah dibonusin ya, jadi nggak mungkin telat lah harusnya. Tergantung kaliannya. Udah dikasih saat ini masih dikerjain sebelum pertemuan akhir ya. Ya nggak, misalnya kan ini diminta dikumpulin pertemuan 8 tanggal 6 kan. Kalian baru ngerjainnya tanggal 5. Kan salah kalian sebenarnya. Waktunya udah panjang. Nah, apa kaitannya dengan telat? Nanti ada. Jurusannya ada aslinya SI, tapi karena kurikulum lintas prodi, kurikulum merdeka ya nggak, ada TI, ada BD gabung. Pengumpulannya kapan? 1 minggu pekerjaan. Intinya sesuai jadwal masing-masing. Pertemuan 8. Kapan Pak pertemuan 8 kami? Tepatnya 6 Mei 2024. Berarti paling lamanya kapan? Sampai 10.30. Udah mantep banget inti waktunya udah sangat cukup tuh untuk kerjain. Kelompoknya semua kelompok sama soalnya. Tapi nggak mungkin sama hasilnya. Kok bisa? Ya karena kegiatan pribadi, masa kegiatan teman kalian, misal solo nih, dia kegiatan Tamara isinya kan itu udah mencurigakan. Apalagi kegiatan Lilo di isinya. Pak, kami kan pacaran katanya. Nanti ada soalnya di sini, ya. Ini udah jelas kira-kira? Oke, kayak gini nih. Kalau nggak salah sudah saya pernah kasih tahu deh. Perspektif melihat angka 6 dan 9. Kita lihat nih gambarannya. Ini contoh kasus kenapa saya bilang nanti ada kata-kata walaupun pacaran, ya nggak? Bisa beda. Janganlah yang inilah ya. Si Ko ngeliat angka 6, salah nggak dia ngeliat angka 6 ini? Nggak, karena dia lihatnya dari sini. 9 nih, dia lihatnya dari sini. Posisi Solo, walaupun dia isinya tentang siapa ya tadi ya namanya? Lilo, ya nggak? Belum tentu sama dengan Lilo melihat dia. Lilo nganggep, oh inilah wanita idamanku, ya nggak? Akan kujaga sampai akhir hayat. Kalau ini, ringem kayak Lilo nih, terlalu ini, kata terlalu nurut. Nggak deh berupa dalam tanda petik, ya nggak? Bakal dia deh. Jadi males kok orang alim kata Solo, ya nggak? Nah, tergantung kayak gitu, walaupun bisa jadi ini, tapi ceritanya itu berbeda. Konsepnya kayak gini nih lah. 4 nih, 1, 2, 3, 4, 3, oh gitu deh, kayak gitulah kurang lebih. Nah, jadi sekali lagi, walaupun mirip-mirip, nanti ya perspektif itu yang akan mempengaruhi. Ceweknya melihatnya gini, nggak mungkin seia sekata maksudnya. Oke, kalau udah paham, kita lanjut.
Kalau udah paham hasilnya, yang saya minta dikumpulin tuh adalah folder aplikasi plus file SQL. Ini sudah pernah dibahas, ya nggak? Saat ngajarin backup itu. Yang kayak gini nih, yang kita yang saya kan di D Laragon, ya nggak? www. Yang begini nih, oh enggak, yang ada folder DB berarti dari hasil ekspor ppmadmin kan? Ini saya minta satu, tapi jangan yang latihan yang sekarang nih ya. Pahami bener-bener ya, jangan mentang-mentang lah ada lah Pak ngumpul file hostnya, padahal salah karena ini file latihan. Jadi pastikan bener-bener kalian ngumpul jawabannya, ya itulah jawaban UTS kalian. Ada baiknya sih, nantilah, ada baiknya saya bilang bikin baru, ada baiknya. Yang latihan, cara latihan yang untuk UTS-nya bikin baru. Pak, bagaimana ngambil konten itu? Sabar. Jadi sekali lagi, kalau udah ada folder DB, ya nggak, kan tinggal kita bikin yang ini kan kemarin tuh. Nah, file inilah yang dikumpul, termasuk di dalamnya folder aplikasi dan DB nih. Oke, saya ulangi ya. Jadi jawaban yang saya minta tuh nanti boleh zip, boleh 7-zip, boleh rar. Jangan di password ya. Intinya saya mau klik kanan ekstrak, udah ketemu, udah usah diribetin pakai password. Pak, saya enkripsi dengan ini dengan itu, udah usah diminta ya enggak. Jadi saya mintanya cuma folder aplikasi WordPress plus di dalamnya sudah ada DB untuk saya import. Jelas? Oke, terima kasih. Pak, caranya cuman nih, itu udah pernah diajarin. Kalau lupa, lihatlah di rekaman videonya. Nah, ini maksudnya poinnya, tata tertibnya. Harusnya sudah cukup jelas yang ini. Terus, jawaban file terkompresi ini kumpul ke Telegram saya. Pak, pakai Classroom kok lah, jelas-jelas pakai Telegram. Jadi chatting ke saya tuh selama 1 semester nih jangan dihapus. Untuk apa? Untuk bukti kalian sebenarnya. Dia kan ngumpul ada Pak, mana di saya nggak nemu misalnya. Ada nih Pak. Jadi kalau kalian hapus nggak ada nanti barangnya. Oke, jadi sekali lagi jawaban chatting-chatting ke saya di Telegram tuh jangan dihapus. Direct message jangan di grup naruh ya. Di Japri ya. Jelas? Oke, kalau udah jelas saya tandai. Kalau mau bertanya, tanya ya. Ini baru tata tertibnya. Nggak boleh ngumpulin jawabannya sama. Ini saya bilang tadi, walaupun kalian pacaran dalam satu kelas, ya nggak kebetulan sama-sama rekayasa web, nggak jadi sama atau mirip. Nilai akan dibagi kalau sama, sebanyak yang sama. Cuman ini cara, ini tadi telah dibahas. Perspektif, belum tentu, jangan dilu lagi lah, dilu sedih. Belum tentu Wulandari akan sama nganggapnya dengan Andri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Bisa jadi si Wulandari posisinya lagi dipakai gemelan, misalnya gitu kan. Gemilan apa gemelan? Gemelan. Yang ini nih, ya nggak? Bisa jadi Putri Wulandarinya diolesin sama Andri, tapi Andrinya merasa apa? Ringgam katanya. Cuma makai ini kayak dipakain. Nah, tapi Wulandari seger loh dipakain misalnya. Jadi daki bisa dihilangin jadi putih misalnya. Oke, jadi sekali lagi nggak mungkin mirip. Ingat-ingat, saya tambahin lah kata-katanya. Beda perspektif. Dah, melanggar tata tertib atau telat ngumpulin itu ngurangi nilai. Jelas sampai ini? Lah, yang saya tanda ini ya, yang biru-biru udah oke ya? Udah? Buat ini? Oke. Yuk. Instruksinya ya saya bilang dari awal kalian tuh, kegiatan pribadi kalian bukan kegiatan bikin tugas ya, jangan salah paham. Tugas catatan digital tuh catatan digital tiap pertemuan. Ini nih kegiatan pribadi kalian. Udah kayak si Acong menghadiri misa Paskah ya, bersama yayangnya boleh taruh tuh sebagai satu kegiatan. Oke. Wisata rohani ke apa samudra di Sungai Liat tuh misalnya boleh juga tuh, mana foto kaliannya. Oke, ceritalah apa di situ. Udah jelas? Jadi kembangkan web untuk kegiatan pribadi, boleh terkait kalian dan pasangan, kalian dan keluarga. Intinya apa yang kalian kerjain hari ini, hari itunya pengalamannya, tapi ada kaliannya.
Misalnya Dersi cerita, saya hari ini ketemu dengan Jokowi, tapi tidak ada bukti ya. Buktinya gimana? Ya minimal ada fotonya dengan Jokowi tadi. Ngerti, Dersi? Nah, kayak gitulah kurang lebih. Saya hari ini kencan dengan ini, tapi tidak ada bukti ya. Cuma cerita novel, tidak ada bergambar, ya nggak? Ibaratnya ini kayak komik, ada teksnya, ada buktinya. Wajib dibuktikan sekali lagi dengan kehadiran saudara. Jadi cerita itu kalian hubung-hubungkan nih bukti ya, gua ada berfoto gitu. Oke, memuat wajahnya dengan jelas. Jadi kalau kalian misalkan taruhlah foto ramai-ramai, mana nih orang yang lagi ramai ya? Ah, kayak gini nih. Waduh, jangan foto kayak gini ya. Ini pun mana Asep, tidak jelas. Oke. Kalaupun kalian mau ada foto yang ramai-ramai, misalnya hari ini kami mengikuti kegiatan dengan Molen. Molen kan ada selfie sambil membelakangi peserta tuh. Apa kalian lagi ngikutin di alun-alun misalnya Dewa atau apa gitu, kalian foto gitu, ya nggak? Kalian tandai yang mana yang kalian, tapi ada foto selfie kalian juga di situ. Otomatis baju kalian harus sama dong. Kalau lah beda lain cerita itu maksudnya. Nah kayak gini nih, tidak masalah ada yang tidak jelas, tapi kalian tandai mana yang kalian, tapi didukung oleh foto lainnya. Ia menyatakan, oh kalian memang ada di situ. Udah? Jadi itulah maksudnya ketentuan yang nyebutin ya wajah kalian tuh harus jelas yang mana kalian. Jangan-jangan masa nih foto Wadini perasaan ini Dersi ya. Karena apa ya sulit dibedakan misalnya sama-sama pakai hijab. Yang ini udah jelas. Oke, harusnya bisa 100 ya kalau udah jelas semua nih. Kita lanjut. Iya, silakan. Blog. Ini localhost. Localhost ya. Nanti yang kamu tanya tuh ada di bawah post tulisan. Ya, salah satunya aja. Tapi yang kita dikumpulin ini sekali lagi localhost, bukan wordpress.com ya. Oke, wordpress.com tuh hanya untuk tugas, intinya itu, tugas catatan digital. Sudah? Lanjut? Oke. Aman ya Lilo ya? Oke. Nomor 1. Intinya kalau tiap kali ada salah dikurangin. Tapi poin 1 sampai poin 7 itu dapatnya nilainya 15 poin. Kalau salah dikurangin, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Kita ke nomor 1 ya. Judul dan slogannya di mana bikin? Ada yang tahu? Judul dan slogan di mana bikinnya? Hah? Nggak tahu ya. Nanti tonton lagi saat instalasi WordPress yang bahas tentang pengaturan. Oke, ada di situ. Lah ada lah dipelajari lah intinya. Oh, tak naruhnya di sini ya, cari aja di pengaturan nanti ya. Udah nomor 1 nih. Oke, cobalah intip dulu di pengaturan, menu pengaturan. Intip di menu pengaturan. Di yang kalian masing-masing lah. Ada judul situs dan slogan ya. Nah, di situlah. Nggak jadi kosong artinya. Pak, kuisi apa bebas bahasa kalian? Kayak saya contohin perjalananku sebagai seorang sumo misalnya kayak gitu, silakan. Udah nomor 1 jelas? Oke, nomor 2. Nomor 2 URL-nya itu akan jadi localhost rec web kelompok nama depan. Yang kita sekarang bukan ini. Oh, lagi muter-muter lagu, tutup dulu lah ya. Mana yang kita nih ya? Localhost. Nih kan yang kita. Localhost tuh sama dengan apa? Lalu Pak. Samhtdoc kan? Atau Laragon www ya. Berarti di dalam www atau di dalam htdoc ada folder 2324E, ada folder. Nah, jadi ini sebenarnya udah pernah disampaikan juga. Jadi cara ngerjainnya gimana yang ini? Jawabannya adalah ya di dalam htdoc atau www nanti ada folder rec web, ada folder
Tapi lihat dulu ketentuan bawahnya, kelompok kalian apa. Berarti kalian nulis di dalam rek web tuh LPS 4A. Nah, kemudian nama depan Egi spasi Pratama, berarti nama depannya Egi. Ini contoh-contohnya, 3 suku kata, apa 4 suku kata, dan seterusnya. Pokoknya cuma nama depannya. Dersi Sagila misalnya, berarti Dersi aja. Putri Ulandari, tidak usah Putri Ulan, bukan Ulan juga, putrinya yang diambil. Feliciendo misalnya, kayak gini. Inilah nama depan dia, lengkap. Dina juga lengkap. Gak usah Dina tok, gak ada toknya ya, Dina doang nih, Andri doang nih. Irgi, Lilo. Mana nama Muhammad, ada nggak di sini ya? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Muhammad itulah depannya berarti. Pak, kalau M titik nanti saya bahas di kelas lainnya. Wah Dini lah, jangan Dini doang. Oke, karena satu suku kata. Di sini ketentuannya sudah ada satu suku kata namanya Harizal, berarti tulislah Harizal. Nah, kelompok tuh diganti dengan kelompok masing-masing. Sudah ada contohnya di sini. Berarti di dalam htdoc ada folder rek web, di dalam rek web ada folder kelompoknya, dan di dalam folder kelompok ada nama kalian. Kalau saya sarankan install WordPress yang baru. Yang latihan tuh yang localhost yang kemarin kita latihan tuh untuk kalian uji coba, tapi yang di sini untuk kalian ngerjain UTS. Ya, saya sarankan sebaiknya bikin baru. Ini udah ya. Saya tandai warna yang berbeda. Terus basis datanya formatnya kayak gini, db_rekweb _kelompok _nama depan. Contohnya db_rekweb lps kelompoknya kelompok A kalian. Yugi tadi kan yang contoh yang ini nih, poin 2. Ya berarti db_rekweb lps 4A _dersi untuk dersi. Wahdini Egi. Udah jelas yang ini? Prefixnya ini saat install nih, berarti nentuinnya nih. Prefixnya 3 digit nama depan. Pak, namaku kan Egi, berarti Egi lah _. Wahdini berarti wah aja. Lah, aman nomor 3. Oke, belum ada kesalahan berarti nih, tahu semua nih. Nomor 4, untuk login ke dashboard pakai name dan pakai nama depan kalian kecil ya nih ya. Saya tulis lah huruf kecil KB, jangan KB lah, semua. Ngerti maksudnya? Loginnya pakai name, passwordnya nama depan kalian. Wahdini Pak namaku, Wahdini itulah kecil semua. Dersi Julianti, Dersi itulah passwordnya, tapi kecil. 4 beres. Oke, kalau beres cepat kita. Nomor 5, bentuk link atau permalink, pakainya kayak gini. Nah, bikin linknya gimana di WordPress? Ada yang tahu nggak? Hah? Di pengaturan mana? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang jawab? Siapa? Bon di permaling pengaturan link bon pengaturan permaling ya, jawabannya di situ ya. Jadi si Bon tahu nih, Bon tahu pengaturan permaling. Oke, si Abon dah ya, benar ya, jawaban si Abon ada di pengaturan permaling. Tinggal kalian cek yang saya minta tuh yang mana. Udah ya, tinggal yang saya minta tuh yang mana, intinya yang paling cocok di sini. Tinggal kalian ikuti, nggak mungkin salah lah intinya kalau udah ngikutin. Udah Cong, ada mau bertanya Audrey? Nah, oke, saya lanjut lagi kalau enggak. Ini aman. Nomor 6. Nah, ini kaitan dengan tema nih. Pak, tahu dari mana saya itu jodoh saya? Sebenarnya di video itu ada saya rekam. Gimana kita tahu Lilo jodoh dengan si Solo? Atau dengan siapa, Samara, apa Tamara namanya? Nah, dengan Tamara, yang mana jodohnya? Lilo.
Nanya Egi lah pun, Gi yang mana Gi? Jodoh kamu. Memang belum ada. Ini sama kayak tema ya nggak? Temanya yang mana yang aku pakai? Belum ada kata Egi. Kan biar ada tuh nak di apa lu Egi? Ketabe boleh. Serius ya, coba aja dia biar kita tahu. Oh dia nih jodoh dak. Lu tau lah jodoh beda, tapi minimal cocok apa enggak dulu kan? Yo belum. Lah, tahu cocok apa enggak gimana? Bahasa kaliannya jalani dulu ya nggak? Ya kita jalanilah dulu, kelak lah cocok enggak cocok kayak gitu ya. Oh PDKT, cuman ini nggak PDKT kalau nggak pernah diinstal tema. Nah, jadi saya itu cuma nyontohin beberapa tema yang kelihatannya belum diapa-apain, yang lainnya jihad, ya nggak? Tema yang bagus yang mana yang bersih-bersih. Bukan artinya saya nyuruh kalian nyoba pakai tema yang saya ajarkan itu, enggak. Tema itu sangat banyak yang lainnya juga. Kebetulan aja saya milihnya Clanster apa entah kemarin tuh. Itu pun asal-asal ya nyoba-nyoba entah mana dia ya tampilan-tampilan. Ini pun ibaratnya saya cuma sekedar nyoba pakainya Clanster. Pak boleh gak pakai yang lain? Justru maksud saya kalian coba yang lain biar tahu oh sangat banyak tampilannya itu, nggak harus kayak gini. Saya catat deh yang saudara harus dalam keadaan aktif dan sisakan hanya jika ada. Nah jadi ada catatannya kayak gini, kadang tema tuh punya tema induk, punya tema anak. Tema anak tuh kalian install harus install tema induk juga. Jadi otomatis di sini nih, ya kan saya bilang harus sisa satu kan, yaitu yang aktif. Berarti yang ini nih kalian hapus, yang ini kalian hapus. Intinya sisanya tuh hapus, yang nggak dipakai. Jelas? Cara ngapusnya ada di video tadi tuh, Bendilo pun nanya tadi tuh. Cara ngapusnya ada di video rekaman saya itu. Kalau belum tahu ini aja tinggal diklik, ada tombol hapus. Lah, oke. Sisanya cuma sebiji. Ada tapinya. Kalau dia ada tulisan tema ini adalah turunan dari tema apa, berarti dia punya induk. Sisain 2. Kenapa? Ya punya induk, punya anak dia. Ada kayak gitu? Ada. Jadi dia tergantung tema satunya. Nanti kalian saat install tuh akan nemuin yang kayak gitu. Nah, terus ya saya bilang di sini, pilihlah satu yang harus dalam keadaan aktif dan sisakan hanya satu tema utama dan satu tema induk jika ada. Nah, yang ini nih tidak boleh menggunakan tema, saya tulis lah ya biar sah, Clanster. Nah, kenapa? Cari yang lain. Oh, oke. Tema. Pak, cara nyoba tema ini bagus apa enggak? Cuman nih, yang saya bilang tadi, matiin plugin-pluginnya. Tema-tema lain juga matiin. Di latihannya nih, nanti kalau udah temu, oh dia inilah jodohku, ya itu kalian taruh di UTS-nya. Udah, itu triknya. Nomor 6 kira-kira jelas? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya biruin. Nomor 7. Nah, ini kaitannya dengan role nih. Yang dulu, yang saya bilang Mobile Legends, ada yang jadi tank, ada marksman, ada mech, ada support, ya nggak? Jadi kalian bikin pengguna lain selain pengguna admin ya. Jadi ada beberapa 4 pengguna nanti. Perannya ada country, author, editor. Udah? Pak, subscriber kok enggak deh? Ya enggak deh diminta. Tapi boleh nggak saya bikin subscriber, Pak? Boleh. Tapi yang saya fokusnya nanti di kontributor, di author, dan editor. Udah? Intinya di sini nama penggunanya bebas. Kalian boleh namain apapun ya. Ujung-ujungnya total pengguna tuh ada 4. Di mana untuk ngelihat jumlah pengguna? Di WordPress-nya di mana untuk ngelihat jumlah pengguna? Hah? Di link.
Di all user, menu apa? Oh, user all user atau pengguna semua pengguna. Coba dicek sekarang, bener nggak kata Felix Indo? Hore. Jadi di situ tuh setidaknya ada 4, bukan 2 biji seperti kita latihan ya. Yang saya bilang 2 biji itu biar apa? Biar cepat kita bolak-baliknya. Nih, pengguna semua pengguna atau user all user. Tergantung bahasanya lah intinya ya. Nah, di sini saya 3 nih. Jadi kalau 3 ya berarti kurang 1, udah berkurang nilainya. Setidaknya ada 4 dengan peran yang berbeda-beda. Dah. Kontributor bikin satu tulisan terbit, gimana biar tulisan kontributor terbit? Ada yang tahu nggak? Agar tulisan kontributor bisa terbit, maka harus oh gitu, kurang tepat. Ada yang lain? Gini ceritanya, kontributor kan tulisannya pasti dia pending review atau harus ditinjau kan. Cuman tulisan itu biar bisa terbit? Hah? Hah? Siapa yang jawab nih? Ningrum, bukan Ningrum nih, siapa? Bon lagi, Bon apa Bon? Bikin di jampi-jampi apa dia apa? Dibikin nih bikin apa? Oke, masih separuh sih kata-kata kayak gitu. Ada yang mau mencoba memperbaiki? Ada? Gak ada. Oke, jawabannya benarnya sebenarnya udah dijelasin juga. Ini nanti akan berhubung dengan ini. Jadi, kapan tulisan kontributor bisa terbit? Minimal diterbitkan oleh editor ke atas. Kan paling tingginya administrator. Berarti editor pun bisa merevisi dan menerbitkan. Tangan kanannya ini, tangan kanan bos. Dah, itu jawabannya. Minimal diterbitkan oleh editor. Nah, jadi yang si Bolu, bukan Bolu, apa tadi itu ya? Bon ya, itu separuh. Oke, jadi minimal oleh editor. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya, dia saling terhubung nih. Yang ini dan yang ini terhubung. Jadi satu tulisannya tadi, dia ini bukan bikin tulisan, nggak ada satu tulisan, merevisi dan menerbitkan yang dibuat kontributor ini. Nah ya, satu tulisan sedang ditinjau memang itu gawe dia. Berarti aman, berarti dia bikin 2 tulisan. Nah, di sini kalau kalian lihat 0 ya, 0 tulisan. Ngapain? Dia cuma merevisi, dia tidak bikin, dia cuma revisi. Dah, itulah jawabannya. 0 nih nanti kenapa? Penulis bikin konsep, gimana caranya? Ya, gimana cara? Ya cuma kontrol S, udah usah diterbitkan aja di draft. Oke, lihat lagi materi tentang pos ya intinya ya. Jawabannya itu sebenarnya sudah ada semua, tinggal kalian ya gimana. Tulisan terjadwal di hari ulang tahun masing-masing. Bukan ulang tahunnya yang atau apa ya, kalian bikin tulisan, kan jawaban kalian, Pak, Bapak tahu dari mana tanggal ulang tahun kami? Nanti saya ngintip. Serius ya, jadi bikinlah ulang tahun sendiri ya, jangan orang lain. Ulang tahunnya itu yang belum terjadi. Jadi kalau ulang tahun kita UTS tadi, kapan UTS tadi ya? Tanggal 6 ya. Jangan milih di tanggal 29 atau tanggal 6 2024. Cari bulan tahun yang udah terjadi itu, cari tahun 2025. Yang belum terjadi sekali lagi. Udah jelas? Oke, ini udah pernah dibilang juga yang ini. Jadi akan datang. Makanya terjadwal. Bukan yang udah terjadi. Oke, kalau udah jelas. Terus dia bikin satu halaman tentang. Ya isinya tentang kalian ya. Isinya CV. Pastikan pakai teks dan gambar. Gambarnya itu foto kalian. CV. Ini hobi saya apa? Menjadi model misalnya. Makanan kesukaan apa? Oh, lah. Dah, nomor 7 ada pertanyaan? Gak ada?
Wih, bisa 100 emang nih, mantap. Nah, itu tuh intinya kalau nggak ada salah 15 tuh dapat di tangan. Udah. Nah, yang besarnya nilainya apa? 85-nya besarnya di ya itulah catatan digital tadi. Tapi bukan catatan digital dalam tanda petik yang wordpress.com ya. Nih, 40 poin tuh bikin post yang tentang kegiatan kalian yang saya bilang, oh saya sedang menari, saya sedang ke Tabe misalnya, sedang ke pantai, itu ceritanya. Udah. Felix Sindonya kegiatannya apa aja? Bikin bakmi misalnya, boleh kayak gitu. Jadi main D&D. Hah? Sama temen Discord. Boleh, cuma ceritanya jangan itu doang. Maksudnya 10-10-nya jangan itu, cari cerita lain. Kayak ngabuburit tuh, jangan ngabuburitnya cuma sekedar di Masjid Jamik terus cerita 10-10, jangan, cari yang berbeda ya. Lah, kayak Discord, boleh cerita Discord satu, tapi mesti ada wajahmunya mana. Serius, iya. Nih. Saya bilang wajahmu tuh yang mana nih ya, kaitannya dengan ini. Wajib dibuktikan dengan kehadiran masing-masing. Tahu dari mana dia yang main kalau membelakangi layar misalnya. Saya coba contohin deh. Bermain game. Nah, kayak gini nih. Emangnya nih saya tahu Felix Indo. Kan enggak tahu muka, enggak kelihatan. Udah. Kalaupun dia begini nanti ada tampak menyamping, ada tampak depan kalau mau minta orang lain motoin. Yang dia sedang bermain ini. Udah. Nah kayak gini nih, dari mana saya tahu ini Felix Indo-nya? Walaupun dia jago mainnya FF-nya misalnya kayak gini, tapi mukanya tidak kelihatan yang mana mukanya. Jadi usahakan ada tampak depan, tampak belakang. Nah kayak gini ya kita tahu man. Ya, karena kelihatan mukanya. Nah kayak gini nih, saya sedang bermain ini, mana ceritanya, tambahin gambar lain, ada teksnya. Sudah? Kuncinya gini, konsentrasi ya, saya bilang nih, minimal kan 10. Pak, berarti ku boleh lebih, boleh. Yang relevan ya, dengan diri kalian, bukan diri orang lain. Pulau Bangka dikenal dengan Rp 271 triliun kata kalian, tapi isi Sandra Dewi kalian posting nanti, itulah tidak nyambung dengan diri kalian ya. Cari yang relevan dengan kalian, tidak termasuk Hello World atau Halo Dunia atau post karena negara import demo konten. Jadi demo konten gak dihitung, yang dihitung tuh yang kalian bikin. Jelas? Lalu konten tulisan yang relevan dengan diri sendiri, tidak termasuk demo konten, udah jelas? Nah, media gambar tuh wajib. Pak, boleh nggak aku tambah video? Boleh. Tapi untuk video yang bergede-gede kayak gitu, usahakan pakai YouTube di embed untuk sekedar pembuktian. Pak, kalau videonya kecil boleh, nggak masalah, langsung. Yang kecil gimana? Misalnya cuma 2 mega. Kalau di atas itu sebaiknya upload di YouTube. Nah, kayak lokasinya ada Google Maps segala macam di sini, silakan tambahin. Kata kuncinya, kalau kontennya kalian buat ala kadarnya, dapat nilainya ala kadarnya juga. Udah? Pak, ngapa nilai tugasku pacak besar kata kalian? Nah, gimana usaha kalian di tugas itu? Ya, kalau komplit, pakai komplit ceritanya, ada ala kadarnya ya tentunya full. Sudah belum yang nomor 8? Jelas? Hah? Pak, ngerjain nomor 8 nih mana? Kayak tugas catatan digital, tapi bukan catatan digital isinya. Isinya kegiatan. Lah? Gak ada pertanyaan ya, ingat, inilah yang paling besarnya, 40 poin. Lah kayak separuh. Jadi jangan ingel-ingel bikin ininya, makanya saya bilang dari awal tuh kalian kumpulinlah kontennya dulu. Oke, udah ya. Pak, belum kumpul apa lah kata kalian nih kemarin tuh. Nah, waktunya ngumpulin, waktunya kan 2 minggu nih. Inilah soalnya. Terus bikinlah 3 pack, salah satu packnya itu isinya ini, CV. Berarti cari 2 packnya itu untuk apa? Udah? 3 halaman pack yang relevan dengan diri sendiri. Misalnya silsilah keluarga atau apa, atau pengalaman hidup kalian, atau timeline kalian, lahir tahun berapa, SD tahun berapa, fotonya mana masing-masing misalnya. Boleh kayak gitu.
Tidak termasuk halaman contoh atau halaman yang gara-gara import konten. Sama kayak penentuan post. Bedanya apa Pak Pack dengan post? Ada saya jelasin di video itu rekaman. Penggunaan media juga wajib di re-upload. Jadi bukan kalian sekedar copy paste di situ, tapi harus upload ulang. Nambah media lain kalau perlu. Intinya sama, kalau ala kadarnya, nilainya juga ala kadarnya. Laman yang dibuat 3 laman ini nanti jadi menu. Bobotnya 15. 3 kali 4, 10 kali 4 kan 40. 3 kali 4 12 tambah 3 menu 5. 15, 12 tambah 3. Sudah? Ini. Lalu nomor 9. Lah, bener ya? Lah, nomor 10 kalau sudah. Nah, yang ini nih. Sekali lagi ini pengingatnya, saya tidak boleh menggunakan. Nah, saya pertegas lagi. Tidak boleh menggunakan yang dipilih aktif 30 nilainya. Jadi penghargaan untuk kalian yang udah nyoba nyari tema terbaik. Terbaik bagi kalian, ya enggak? Cobalah intinya. Carilah yang keren, yang pokoknya enak dilihat, yang kompleks, yang enggak sederhana. 30 poin. Makanya lebih baik ya temanya nanti sendiri-sendiri. Pak, boleh enggak kami ngeroyok? Nanti masing-masing dari kami itu baru ngasih tahu nih, aku pakai ini, oh aku pakai ini, aku pakai ini ya, kata bagus juga. Boleh. Ya. Udah? Cuma 10 soal ya. Jadinya satu web. Lah, ada nggak codingnya? Nggak ada di sini. Ada Lilo. Nggak ada pertanyaan? Berarti ketok palu tuh. UTS-nya harusnya 100 ya. Lalu nggak ada pertanyaan? Ore, semoga 100 di tangan. Amin. Ini saya kirim di grup kalian. Silakan lanjutin yang hari ini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Soalnya sudah rapi, waktunya ngasih kalian. Selamat mengerjakan ya. Lah boleh dikerjakan